Hai Sobat Sehat, dalam video kali ini kita akan menjelajahi keterkaitan antara pola makan vegetarian, kesehatan, dan umur panjang. Menurut penelitian, individu yang mengurangi konsumsi daging cenderung mengalami lebih sedikit masalah kesehatan dan resiko kanker. Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia adalah 136 orang per 100.000 penduduk, atau berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara. Menurut Komite Penanggulangan Kanker Nasional, kanker membunuh lebih banyak daripada AIDS, malaria, dan TBC. Bahkan, bila ketiganya digabung menjadi satu. 70% penderita pasien kanker ada di negara berkembang, termasuk di Indonesia. 43% kanker dapat dicegah dengan mengurangi konsumsi alkohol, gula, beberapa jenis tepung, mengurangi paparan bahan pemicu kanker, dan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Jumlah pasien kanker akan meningkat drastis bila kita tidak berbuat upaya apapun untuk pencegahannya. Sekarang, bagaimana vegetarian mampu menghalau kanker dalam tubuh? Diet vegetarian dapat berkontribusi dalam mengurangi resiko kanker melalui beberapa mekanisme yang terkait dengan keberagaman nutrisi yang terdapat dalam makanan nabati. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pola makan vegetarian dapat membantu menghalau kanker. Makanan nabati seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel dan menyebabkan mutasi genetik yang berkontribusi pada perkembangan kanker. Senyawa antiinflamasi juga dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang terkait dengan risiko kanker. Serat yang banyak ditemukan dalam makanan nabati, terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh, telah terbukti dapat melindungi dari kanker kolorektal, serta membantu mempercepat perjalanan makanan melalui usus besar, sehingga mengurangi paparan usus terhadap zat yang berbahaya. Makanan nabati mengandung zat fitokimia yang merupakan senyawa kimia alami yang ditemukan dalam tanaman. Zat-zat ini seperti karotenoid, flavonoid, glucosinolated memiliki sifat anti kanker dan dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan. Pola makan vegetarian umumnya rendah lemak dan tinggi lemak sehat, terutama lemak tidak jenuh ganda omega 3 dan omega 6. Lemak sehat ini dapat memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker payudara dan kanker prostat. Nutrisi yang ditemukan dalam makanan nabati seperti vitamin, mineral, dan fitonutrien dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan yang kuat dapat membantu tubuh melawan sel kanker potensial. Contoh buah sayur yang tinggi serat yaitu apel, pir, jeruk, stroberi, buah raspberry, buah blackberry, kiwi, alpukat, buah plum. Kemudian daging di akhir minggu. Konsep mengurangi asupan daging dan menyimpannya hanya untuk akhir minggu mengacu pada praktik mengurangi konsumsi daging pada hari-hari tertentu dalam seminggu dan membatasi konsumsi daging pada waktu tertentu seperti di akhir pekan. Manfaatnya adalah untuk kesehatan jantung, mengurangi asupan daging, terutama daging merah yang tinggi lemak jenuh dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Pola makan berbasis tanaman umumnya kaya serat, vitamin, dan antioksidan yang mendukung kesehatan kardiovaskular. Yang kedua adalah untuk manajemen berat badan. Praktik ini dapat membantu dalam manajemen berat badan karena daging seringkali tinggi kalori dan lemak. Menyimpan konsumsi daging di akhir minggu dapat memberikan kesempatan untuk memilih makanan nabati yang lebih ringan kalorinya selama sebagian besar waktu. Kemudian diverifikasi nutrisi. Fokus pada makanan nabati selama sebagian besar waktu dapat membantu diverifikasi nutrisi buah, sayuran, biji, dan kacang-kacangan yang mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk kesehatan. Yang terakhir adalah menghemat biaya. Daging seringkali lebih mahal daripada produk nabati. Mengurangi konsumsi daging pada hari-hari tertentu dapat membantu menghemat biaya dan memberikan opsi ekonomis yang lebih baik. Indonesia memiliki beragam masakan yang sehat dan kaya serat. Di antaranya sayur lodeh dengan campuran eh, sayuran seperti kacang panjang, toge, wortel, labu siam, sayur lodeh kaya akan serat. Kemudian gado-gado.
Salah satu Indonesia ini terdiri dari berbagai jenis sayuran seperti kentang, tahu, tempe, bayam, dan mentimun. Disajikan dengan saus kacang. Gado-gado sangat kaya akan serat dan nutrisi. Kemudian rujak. Rujak adalah salad buah dengan saus bumbu kacang. Kombinasi buah-buahan seperti mangga, nanas, jambu, dan bengkoang menjadikannya pilihan yang sehat dan tinggi serat. Yang terakhir adalah pecel. Pecel adalah sayuran rebus seperti kangkung, bayam, kecambah yang disajikan dengan saus kacang pedas. Serat yang terkandung dalam sayuran membuat pecel menjadi pilihan makanan sehat. Secara umum, individu yang mengikuti pola makan vegetarian cenderung mengalami lebih sedikit masalah kesehatan terkait penyakit merusak dan kanker dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi daging secara reguler. Sekitar sepertiga dari seluruh kasus kanker yang diyakini terkait dengan kekurangan serat dalam pola makan. Namun, penting untuk dicatat bahwa memutuskan untuk menjadi vegetarian tidak berarti harus menghilangkan daging sepenuhnya dari menu harian. Baliknya, strategi yang mungkin lebih realistis adalah mengurangi asupan daging dan meningkatkan konsumsi serat dengan mengintegrasikan lebih banyak makanan nabati ke dalam pola makan. Menerapkan kebajikan makanan menerapkan kebaikan makan daging hanya pada akhir minggu misalnya dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai keseimbangan nutrisi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Memilih untuk mengurangi konsumsi daging tidak hanya dapat memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan pribadi dan lingkungan. Penting untuk mengingat bahwa keberagaman dalam pola makan tetap menjadi kunci untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup dari berbagai sumber makanan. Yuk Sobat Sehat, jadi bagian dari perubahan positif. Jangan lupa berlangganan, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik. Mari, mari bersama-sama menuju hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Setelah bergabung, selamat menikmati kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.